Alur cerita drama Korea Business Proposal episode pertama. Kang Tae-mo baru saja kembali dari Amerika ke Korea Selatan untuk meneruskan perusahaan kakeknya. Ia memiliki paras tampan yang membuat siapapun terpesona, tapi ia juga memiliki sifat narsistik. Setibanya di bandara ia justru melihat produk perusahaannya diiklankan oleh perusahaan dengan buruk dan menggunakan model yang tidak terkenal. Ia berpikir perusahaan rekanan telah mengambil untung secara ilegal. Sedangkan Shin Hari adalah seorang pegawai di perusahaan yang bergerak di bidang makanan yang dipimpin oleh kakek Kang Tae-mo. Ia bertugas menganalisa bahan pangan yang akan diproduksi oleh perusahaan itu. Hari itu seharusnya Kang Tae-mo menghadiri acara pelantikan dirinya sebagai CEO di perusahaannya. Namun sebagai seorang penggila kerja ia justru menemui Tuan Park, seorang CEO perusahaan yang menjadi rekanan perusahaannya. Ia menduga Tuan Park melakukan korupsi untuk mendapat keuntungan dalam bisnis mereka. Tuan Park memanfaatkan gundiknya untuk mempromosikan proyek, memanfaatkan pegawai kantor untuk kepentingan pribadinya, menerima suap dari subkontraktor, dan meminta keponakannya menjadi model perusahaan GoFood. Malam itu setelah mendatangi Tuan Park, Kang Tae-mo berencana kembali ke kantor. Ia justru bertemu kakeknya yang masih emosi, lantaran cucunya itu tidak menghadiri upacara pelantikan. Kakeknya ingin Kang Tae-mo setidaknya beristirahat dan tidak selalu menghabiskan waktu dengan pekerjaan. Tiba-tiba saja kakek Kang Tae-mo menyinggung soal pernikahan. Kang Tae-mo memang selalu sukses dalam karirnya, tapi kakeknya juga ingin segera melihat Kang Tae-mo memiliki pendamping. Kang Tae-mo menolak untuk menikah, ia masih memiliki rencana kerja yang harus ia selesaikan. Pagi itu Kang Tae-mo memutuskan untuk memecat Tuan Park dari deretan rekanan perusahaan GoFood. Kang Dako, si kakek Kang Tae-mo, merasa kecewa dengan keputusan itu, karena faktanya Tuan Park memiliki kontribusi yang besar pada perusahaan GoFood. Kang Dako akhirnya setuju asalkan Kang Tae-mo mengikuti rencananya untuk menghadiri kencan buta yang telah ia susun. Hari itu adalah hari ulang tahun Shin Hari. Ia meninggalkan rencana makan malam bersama rekan kerjanya karena Lee Min-woo meminta bertemu untuk memberikan sebuah kado atas ulang tahunnya. Di dalam kereta Shin Hari berpikir kali ini Lee Min-woo akan menyatakan cinta setelah mereka menjalin hubungan pertemanan cukup lama. Harapan Shin Hari juga diperkuat dengan dugaan-dugaan dari Jin Yang-so yang pernah melihat Lee Min-woo menyiapkan sebuah kalung untuk kado. Tetapi faktanya justru memberikan sebuah tiket konser sebagai kado, dan Lee Min-woo meminta Shin Hari menggunakan tiket itu untuk menghadiri konser dengan kekasihnya. Shin Hari kecewa karena kenyataannya berbeda dengan apa yang ia harapkan. Sementara itu Jin Yang-so mendapat telepon dari ayahnya saat ia sedang menikmati makan siang bersama Shin Hari. Ternyata ayahnya mengabari agar Jin Yang-so menghadiri kencan buta. Suasana hati Jin Yang-so berubah drastis. Ia tidak pernah mengharapkan bertemu pasangan melalui kencan buta. Ia menginginkan kisah cinta yang natural seperti kisah dalam drama. Jin Yang-so lantas meminta Shin Hari untuk menggantikannya, karena sebelumnya Shin Hari juga pernah melakukannya. Terakhir kali Jin Yang-so dan Shin Hari bekerja sama untuk membuat seorang lelaki dalam kencan buta menolak dirinya. Shin Hari saat itu berakting seolah-olah ia bisa melihat hantu dan Jin Yang-so menyamar menjadi hantu. Shin Hari telah menolak permintaan Jin Yang-so untuk menggantikannya kali ini, tapi Jin Yang-so memohon pada Shin Hari. Jin Yang-so meminta Shin Hari untuk bisa berakting dalam kencan buta itu, tetapi Shin Hari masih saja menolak. Lalu Jin Yang-so menawarkan bayaran untuk membujuk Shin Hari. Mendengar tawaran itu Shin Hari menerima, saat ini dia sedang membutuhkan uang. Jin Yang-so segera mendandani Shin Hari untuk kencan buta itu, mereka sengaja memilih tampilan lebih berani agar menimbulkan kesan liar. Kang Tae-mo berhasil mencuri pandangan pertama Shin Hari. Ia terpana melihat paras Kang Tae-mo yang teramat tampan dan tampilannya yang berwibawa. Ia ingin mengagumi penampilannya, tapi dia juga harus mengakhiri pertemuan itu dengan cepat. Keduanya saling bertukar kartu nama untuk mengetahui identitas masing-masing. Shin Hari terkejut saat membaca kartu nama milik Kang Tae-mo. Ternyata pria di hadapannya adalah CEO tempatnya bekerja.
Ia menenangkan diri, ia berharap bahwa Kang Taimo tak akan mengenali dirinya di tempat kerja. Shin Hari mulai bersikap aneh, ia membuka blazernya untuk memamerkan tubuhnya. Ia memperlihatkan barang-barang mahal untuk membuatkan Kang Taimo muak. Shin Hari juga mengatakan bahwa ia suka menghabiskan uang untuk barang-barang mahal. Kang Taimo pun menyukai sikap Shin Hari yang jujur dan tidak munafik. Jalan terakhir Shin Hari mengajak Kang Taimo untuk membuka kamar hotel, dan Kang Taimo pun menyetujuinya. Di lobi hotel seorang perempuan tak dikenal tiba-tiba saja menarik rambut Shin Hari. Perempuan itu menduga Shin Hari adalah selingkuhan kekasihnya. Kang Taimo lantas membantu melarai pertikaian itu. Kang Taimo meminta perempuan itu untuk tidak menyalahkan Shin Hari saja, tetapi juga kekasihnya. Shin Hari segera meninggalkan Kang Taimo setelah ia mengatakan bahwa dirinya memang sering mengencani beberapa pria secara bersamaan. Malam itu juga setelah kencan buta berakhir, Kang Taimo mengatakan bahwa ia akan menikahi Jin Yang-so, perempuan yang baru saja ia kenal. Keputusan Kang Taimo membuat Sung Hun terus bertanya-tanya. Ia khawatir bagaimana bisa seorang Kang Taimo mau menikahi perempuan yang baru saja ia kenal. Shin Hari dan Jin Yong-su merayakan kegagalan kencan buta yang baru saja dilakukan oleh Shin Hari. Namun perayaan yang awalnya ceria kini berubah muram, setelah ayah Jin Yang-su memberi kabar bahwa Kang Taimo berniat menikahinya. Jin Yang-su lagi-lagi merengek seolah Shin Hari tidak melakukan apa yang mereka rencanakan. Keesokan harinya Shin Hari ternyata bertemu dengan Kang Taimo di lift saat akan menuju ruang kerjanya. Ia terperanjat melihat Kang Taimo yang ia hindari justru sekarang ada di hadapannya. Kang Dako meminta Shin Hari untuk masuk ke lift karena lift itu masih luas. Ia masih berusaha menutupi wajahnya dari Kang Taimo. Ia menjatuhkan tanda pengenalnya saat akan meninggalkan lift, tiba-tiba Kang Taimo lantai memanggilnya untuk memberikan tanda pengenal itu. Meski Shin Hari sebenarnya cemas saat ia mengulurkan tangan menerima tanda pengenal itu. Masalah pernikahan itu membuat keduanya cemas, mereka saling berpikir mencari cara untuk membatalkan rencana Kang Taimo. Meski bisa saja tak ikut bertanggung jawab, Jin Yang-so masih mengandalkan Shin Hari untuk menolak ajakan menikah dari Kang Taimo. Shin Hari meminta Jin Yong-su menjelaskan keadaan yang sebenarnya pada ayahnya, namun ayah Jin Yang-su tentu akan murka. Jin Yong-su meminta agar Shin Hari mengakhiri kencan buta itu dengan jelas agar Kang Taimo tidak menaruh harapan. Malam itu Shin Hari dan Kang Taimo bertemu untuk kedua kalinya. Kang Taimo menyampaikan niatnya untuk menikahi Shin Hari yang ia tahu bernama Jin Yang-so. Shin Hari mengumpat ia tak mungkin menikahi lelaki yang baru saja ia kenal, dia juga membenci pernikahan yang dilandasi politik maupun bisnis. Kang Taimo mengajak Shin Hari berkencan selama 10 kali untuk saling mengenal. Kang Taimo berpikir Shin Hari akan berubah pikiran setelah mengenali dirinya. Shin Hari menegaskan tidak ingin menikahi atau mengencani Kang Taimo. Ia lantas meninggalkan Kang Taimo untuk pulang. Namun ia justru bertemu dengan Lee Min-wo di lampu merah. Shin Hari gelagapan, ia kalang kabut dan ia berlari menghindari Lee Min-wo lalu masuk ke dalam mobil yang ia kira adalah taksi. Di dalam mobil itu ternyata ada Kang Taimo dan Cha Sung Hun. Oke, sampai di sini dulu episodenya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.